Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua yang berbahagia, kita hari ini menjelaskan mengenai kesesuaian lahan. Pada bab ini kita menjelaskan mengenai materi dasar, yaitu pengertian dan definisi kesesuaian lahan. Pengertian lahan itu mencakup wilayah yang sangat luas. Lahan itu merupakan bagian dari bentang alam atau yang disebut dengan landscape, yang mencakup pengertian lingkungan fisik maupun termasuk di dalamnya itu iklim, topografi, relief, hidrologi, bahkan keadaan vegetatif alami, yang semuanya itu berpengaruh dan terhadap penggunaan lahan. Jadi lahan itu mencakup yang sangat luas, yaitu dari mulai permukaan tanah hingga vegetasi di atas permukaan tanah. Klimatis di atas permukaan tanah juga termasuk dalam pengertian lahan. Kemudian bahwa untuk pengertian keperluan evaluasi lahan itu sendiri, sifat-sifat lingkungan suatu fisik wilayah dirincikan dalam yang disebut dengan kualitas lahan atau land qualities ya. Dan setiap kualitas lahan dapat terdiri dari karakteristik lahan. Jadi ada kualitas lahan dan karakteristik lahan. Apa itu karakteristik lahan? Yaitu karakteristik lahan adalah ukuran yang bisa diukur dengan alat tertentu. Misalnya di dalam ukuran kualitas lahan itu ada misalnya rejim temperatur, maka yang diukur adalah suhu rata-rata. Ukuran itulah yang disebut dengan karakteristik lahan. Kualitas lahan adalah sifat atau atribut yang kompleks dari suatu lahan. Masing-masing kualitas lahan mempunyai keragaman atau performa tertentu yang mempengaruhi terhadap kesesuaian lahan bagi penggunaan tertentu. Kualitas lahan kadang-kadang dapat diestimasi atau diukur secara langsung di lapangan, tetapi pada umumnya ditetapkan dari pengertian karakteristik lahan. Kualitas lahan kemungkinan berperan positif atau negatif terhadap penggunaan lahan tergantung dari sifat-sifatnya. Kualitas lahan kemungkinan berperan positif atau negatif terhadap penggunaan lahan tergantung dari sifat yang dicirikannya. Kualitas lahan yang berperan positif tentu yang sifatnya menguntungkan bagi suatu penggunaan. Sebaliknya, kualitas lahan yang bersifat negatif karena keberadaannya akan merugikan terhadap penggunaan tertentu. Sifatnya itu bisa berperan sebagai faktor pembatas atau penghambat suatu lahan. Jadi, kesesuaian lahan itu ditentukan oleh faktor penghambat atau pembatas lahan sendiri. Pada masing-masing penggunaan lahan itu berbeda-beda. Ada yang faktor pembatasnya itu tertentu, untuk jenis tertentu, tetapi untuk jenis tertentu tidak menjadi faktor pembatas. Itu menjadi berbeda-beda dalam penggunaan lahan. Setiap kualitas lahan berpengaruhnya tidak selalu terbatas hanya pada satu jenis penggunaan. Kenyataan menunjukkan bahwa pada kualitas lahan yang sama bisa berpengaruh terhadap lebih dari satu jenis penggunaan. Sebagai contoh misalnya, kalau kita mengukur erosi atau bahaya erosi. Bahaya erosi itu banyak dipengaruhi oleh tidak hanya hujan aja, tapi dipengaruhi oleh di samping hujan, tanah, kelerengan, dan lain sebagainya. Kemudian ketersediaan air bagi tumbuhan itu juga banyak dipengaruhi oleh misalnya iklim, topografi, drainase, tekstur, struktur, konsentrasi, zona perakaran, dan bahan kasar di dalam penampang tanah. Semakin teksturnya pasir misalnya, ketersediaan air makin berkurang ya, karena air cepat sekali terlolos ke dalam tanah gitu. Tapi pada tanah-tanah yang topografinya tinggi biasanya juga mengalami keterbatasan terhadap air. Tapi pada daerah-daerah yang rendah biasanya tidak berpengaruh sekali terhadap kebutuhan air. Nah, itu tergantung pada kondisional lahan itu sendiri. Nah, sifat dari masing-masing lahan itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Jumlah kualitas lahan cukup banyak, namun untuk kepentingan evaluasi lahan kita bisa memilih dan ditentukan sesuai dengan keperluannya. Jadi, untuk jenis penggunaan tertentu, misalnya
kayu putih misalnya. Kita nanam kayu putih, mungkin faktor yang diperlukan tidak semua faktor tercukupi semua, enggak. Misalnya untuk kesuburan tanah mungkin dia tidak perlu, mungkin ya. Itu bisa. Tapi untuk kelerengan mungkin dia berpengaruh, untuk misalnya cahaya matahari mungkin berpengaruh. Jadi tidak semua faktor itu berpengaruh sama untuk penggunaan tertentu. Untuk evaluasi lahan itu dalam skala kecil kita menggunakan evaluasi lahan tingkat tinjau. Dan skala yang lebih besar itu semi detail dan detail. Maksudnya di dalam semi detail dan detail ini kita menggunakan peta yang skalanya itu lebih besar. Sehingga apa? Tampilannya juga lebih besar. Kalau skalanya kecil, kita meninjau dari ruang yang lebih jauh. Maka skala tinjau. Oleh karena itu, kelas kesesuaiannya berbeda-beda. Skala tinjau itu kita hanya menggunakan 3 kesesuaian lahan, 3 kelas ya. Kalau skala besar itu kita menggunakan 5 kelas ya. Dari kalau yang tingkat tinjau itu kita hanya menggunakan sesuai, CS atau sesuai bersyarat, dan N ya, atau tidak sesuai. Kemudian kalau semi detail itu kita menggunakan S1 yang menunjukkan sesuai, kemudian S2 cukup sesuai, S3 sesuai marginal, N1 tidak sesuai saat ini, dan N2 tidak sesuai permanen. Itu kelasnya ya, cukup. Kita tergantung memilih mau skala apa gitu. Skala tinjau hanya skala kecil itu nanti kesimpulannya cuma sesuai gitu aja, atau S saja gitu kesimpulannya gitu. Kualitas lahan dan karakteristik lahan. Jadi kualitas lahan itu sifat atribut lahan yang kompleks dari suatu lahan, di mana masing-masing elemen lahan mempunyai performa tertentu yang berpengaruh terhadap kesesuaian bagi penggunaan tertentu. Sedangkan karakteristik lahan itu sifat lahan yang dapat diukur. Jadi kalau tadi misalnya rejim temperatur, maka yang diukur adalah suhu. Maka itu karakteristik lahannya di suhu gitu ya. Ya, contoh misalnya yang bisa diukur itu ya kemiringan lereng itu kan dengan alat bisa, curah hujan itu bisa, tekstur kan bisa diukur, kapasitas air bisa diukur, kedalaman efektif bisa kita gali tanahnya, kemudian kita lihat kedalaman efektifnya berapa. Tetapi media perakaran, kualitas lahannya itu tidak bisa diukur, media perakaran itu, tapi diterjemahkan ke dalam parameter atau karakteristik lahan. Maka di sini contohnya misalnya kualitas lahannya misalnya rejim temperatur, maka parameter yang bisa diukur apa? Temperatur rata-rata tahunan. Kemudian ketersediaan air yang bisa diukur apa? Yaitu bulan kering, curah hujan tahunan. Media perakaran kita nggak bisa ngukur, yang bisa diukur apa? Kelas drainasenya bagaimana? Apakah jelek, sedang, atau baik? Tekstur tanahnya misalnya clay loam, clay, atau dan seterusnya. Kedalaman efektifnya misalnya apakah kedalaman efektifnya itu di atas 90, antara di bawah 90 sampai di atas 50, atau di bawah 50, atau bahkan kedalaman efektif perakarannya mungkin karena di atas batuan tipis sehingga di atas batuan ya itu berarti misalnya di bawah 10 cm misalnya. Itu bisa diukur. Kemudian retensi hara, apa yang bisa mengukur retensi hara? Tidak bisa, kecuali kita mengukur KTK-nya kita bisa ukur. pH-nya kita bisa ukur dengan pH meter. Ketersediaan hara sebagai kualitas lahan kita bisa mengukur total nitrogennya, P2O5-nya, K2O-nya. Keracunan juga kita tidak bisa mengukur, tapi yang kita ukur apa? Salinitasnya. Terrain atau simbolnya S ya, itu ada kita ukur lerengnya. Batuan di permukaan, singkapan batuan kita bisa mengukur secara visual di lapangan. Maka simbol-simbol ini misalnya rejim temperatur disimbolkan dengan T, kemudian ketersediaan disimbolkan dengan W, media perakaran dengan R, retensi area dengan F, ketersediaan air dengan N, keracunan dengan X, dan terrain dengan S atau slope. Nah, itu kualitas lahan dan parameter atau karakteristik lahan. Semua tanaman untuk dapat tumbuh dan berproduksi memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang kemungkinan antara tanaman satu dengan yang lain berbeda-beda. Persyaratan tertentu terutama energi radiasi, temperatur yang cocok untuk pertumbuhan, kelembapan oksigen, dan unsur hara. Kenapa?
Tanaman itu ada yang bersifat toleran, semi toleran, dan intoleran. Ada yang suka cahaya, ada yang tidak suka cahaya, ada yang mampu tumbuh di bawah tegangan, ada yang tidak. Kemudian media perakaran juga sama. Ada tumbuhan kalau misalnya kita berbicara tanaman semusim itu perlu energi yang cukup besar sehingga media perakaran harus betul-betul bagus. Tetapi untuk tanaman kehutanan misalnya dengan jangkauan akar yang cukup tinggi, maka persyaratan tumbuh untuk media perakaran mungkin sangat luas sehingga apa pada volume tanah yang tipis itu memerlukan tanaman kehutanan dibandingkan dengan tanaman pertanian. Mungkin tanah daerah-daerah yang miring juga sama. Daerah-daerah miring itu memerlukan tanaman kehutanan dan tidak dengan tanaman pertanian gitu. Itu secara aktual masing-masing jenis penggunaan lahan itu berbeda-beda. Terdapat tanaman yang memerlukan drainase terhambat seperti jenis tanaman air termasuk padi sawah misalnya. Kalau padi sawah saudara tanam pada daerah dengan drainase yang bagus sekali itu malah kurang bagus dia. Karena apa? Karena air cepat lolos sehingga kebutuhan padi sawah tidak terpenuhi gitu ya. Tapi kalau saudara nanam di tambang kemudian saudara air itu tergenang di daerah tambang, maka unsur mikro menjadi merajai di sana sehingga tanaman itu menjadi mati ya karena keracunan unsur-unsur mikro. Nah, ini tergantung dari penggunaan dan jenis yang digunakan. Persyaratan tumbuh yang diperlukan oleh masing-masing tanaman mempunyai batas minimum, optimum, dan maksimum. Untuk keevaluasi lahan yaitu menentukan kelas kesesuaian lahan. Maka persyaratan tumbuh ini dijadikan dasar dalam menyusun kriteria kelas kesesuaian lahan dikaitkan dengan kualitas dan karakteristik lahan. Jadi persyaratan tumbuh itu ada yang misalnya nanti dikategorikan sesuai, cukup sesuai, atau marginal gitu ya. Memang bisa tumbuh tetapi dalam kondisi marginal sehingga nanti perlu diupayakan perbaikannya apa gitu. Nah, itu persyaratan tumbuh itu nanti bisa mempunyai batas, ada yang minimum, optimum, maksimum. Kalau mau pertumbuhannya optimum bagaimana? Kalau mau pertumbuhannya maksimum bagaimana? Tapi kalau mau flat yang minim-minim saja, mungkin lahan itu tidak bisa tidak usah diapa-apain, ditanam aja mungkin tumbuh tetapi minimum gitu ya. Batas minimum lahan yang bisa menumbuhkan tanaman. Tapi kalau di bawah batas minimum, tanaman bisa mati gitu. Karena tidak terpenuhi untuk pertumbuhannya. Atau sangat merana gitu, pertumbuhannya sangat merana gitu. Itu bisa terjadi. Misalnya pada lahan tambang dengan kondisi marginal, kita mau nanam tanaman jenis apokat yang dengan nutrisi yang cukup tinggi, maka tanaman itu akan menjadi merana karena di bawah batas minimum lahan yang dipersyaratkan gitu, atau batas minimum tumbuhan yang dipersyaratkan oleh pemenuhan lahan itu ya dari lahan itu sendiri. Nah, itu yang menjadi persyaratan tumbuh yang minimum, optimum, maksimum. Kalau lahan itu semua terpenuhi dan tumbuhan syaratnya terpenuhi juga, lahan menyediakan dengan cukup banyak sehingga apa? Sehingga semuanya menjadi mendukung pertumbuhan tanaman menjadi bagus gitu. Kualitas lahan yang optimum bagi pertumbuhan tanaman merupakan batas dari kelas kesesuaian yang paling baik. S1 merupakan lahan yang hampir tidak ada faktor pembatas gitu ya. Karena di situ semua lahan kategorinya S1 semua. Jadi tidak ada faktor pembatasnya. Sedangkan kualitas lahan di bawahnya optimum merupakan batas kelas kesesuaian lahan antara kelas yang cukup sesuai atau S2 dan atau marginal. Lahan semakin sesuai S1 dengan apa itu namanya dengan kondisional persyaratan lahan atau lahan itu dengan kondisi yang faktor pembatasnya itu banyak, maka dia akan menjadi S3 saja atau N1 atau N2. Tapi bagi lahan yang faktor pembatasnya itu sedikit gitu ya, itu bisa mencapai pada pertumbuhan misalnya di S1 ya sangat baik, kemudian di S2 yang bisa ada faktor pembatas tapi tidak terlalu tinggi mempengaruhi pertumbuhan. Tapi kalau sudah mencapai pada tingkatan marginal, itu berarti sudah mempengaruhi pada pertumbuhan yang kompleks gitu. Sehingga kalau S3 itu kita harus memberikan input yang cukup tinggi. Apalagi kalau kita berhadapan dengan lahan dengan kualitas lahan N ya.
N itu artinya bisa dipecah menjadi N1 tidak sesuai bersyarat dan N2 tidak sesuai permanen. Maka kita dihadapkan oleh faktor pembatas lahan yang cukup hebat gitu ya. Semua lahan diharapkan mempunyai kesesuaian lahan S1 semua untuk yang kita gunakan untuk penggunaan tertentu. Tetapi kan lahan tidak seperti itu. Kita dihadapkan lahan dengan variasi lahan yang cukup luas sehingga apa? Sehingga ada upaya perbaikan yang kita lakukan untuk memperbaiki lahan. Maka kesesuaian lahan itu adalah kesesuaian lahan yaitu kecocokan suatu lahan untuk penggunaan tertentu. Jadi lahan itu tidak cocok untuk A tetapi cocok untuk B. Misalnya gini, lahan itu cocok untuk penggunaan tanaman semusim gitu. Tapi kalau cocok tanaman semusim berarti tanaman kehutanan juga cocok. Lahan itu tidak cocok untuk tanaman semusim tetapi cocok untuk tanaman kehutanan. Misalnya begitu ya. Itu bisa juga sih. Pengertian dari kesesuaian lahan atau land stability atau land suitability sebenarnya, suitability ya. Land suitability berbeda dengan kemampuan lahan atau land capability. Jadi land suitability ini salah ini. Ini suitability ya. Land kesesuaian lahan berbeda dengan kemampuan lahan atau land capability. Kemampuan lahan lebih menekankan kepada berbagai penggunaan lahan secara umum yang dapat diusahakan di suatu wilayah. Maka kemampuan lahan itu dibagi menjadi 1 sampai 8 ya. Semakin kelasnya itu 1 itu semua tidak ada masalah gitu. Untuk penggunaan macam-macam itu bisa itu. Tapi kalau semakin kemampuan lahannya itu ke arah yang tinggi, kemampuan tinggi, berarti faktor dari lahan itu menjadi banyak. Faktor lahan pembatasnya itu banyak. Misalnya lereng yang curam itu bisa hanya untuk digunakan untuk apa? Untuk konservasi misalnya. Itu untuk kemampuan lahan. Kalau suitabilitas atau kesesuaian lahan itu hanya dibedakan ke dalam S1, S2, S3, N1, dan N2. Jadi cukup sesuai, cukup sesuai marginal, sesuai bersyarat, dan tidak sesuai permanen. Sebagai contoh misalnya topografi atau bentukan wilayah datar, tanahnya dalam, tidak kena pengaruh banjir, dan iklimnya cukup basah, kemampuan lahan cukup baik bagi pengembangan tanaman semusim maupun tanaman tahunan. Kalau lahannya itu datar, bagus, tidak ada masalah apa-apa, ya tanaman semusim oke, tanaman tahunan oke. Namun jika kedalaman tanah itu kurang dari 50 cm atau bahkan kurang dari 10 cm misalnya, maka yang cocok ya tanaman kehutanan. Untuk kurang dari 10 cm aja tanaman kehutanan tertentu yang bisa tumbuh. Misalnya jenis pionir, jenis alaban, kemudian jenis eukaliptus mungkin yang bisa tumbuh di atas batuan tipis itu ya. Itu pun juga pada fase tertentu dia mengalami penurunan pertumbuhan. Sehingga apa? Pada tanah-tanah dengan kedalaman kurang dari 50 cm ini penggunaan lahan yang intensif sangat dihindarkan. Karena apa? Lahan itu terbatas gitu. Tanahnya tipis, kemudian mudah sekali mengalami kerusakan tanah itu. Tipe penggunaan lahan atau land utilization type yaitu adalah jenis penggunaan lahan yang diuraikan dan dibatasi tingkatannya secara lebih detail daripada jenis penggunaan lahan secara umum gitu ya. Kemudian ada yang tipe penggunaan lahan itu menurut sistem dan modelnya dibedakan menjadi 2 yaitu multiple dan compound. Kalau multiple itu apa? Multiple itu kita menggunakan suatu lahan yang sama itu dengan berbagai jenis komoditas gitu ya. Misalnya ya satu lahan kita tanami kakao, kita tanami sengon, kita tanami jati, kita tanami macam-macam lah itu. Tetapi compound itu ialah penggunaan lahan tergolong lebih dari satu penggunaan komoditas pada suatu areal atau sebidang lahan. Misalnya kita menggunakan blok-blok, misalnya blok meranti, blok ulin, blok nangka, dan lain sebagainya. Jadi ada multiple dan ada yang compound ya. Kita tergantung memilih mau yang menggunakan tipe apa gitu. Penilaian kesesuaian lahan itu menurut tingkatannya yaitu pada tingkatan ordo. Ordo itu dibedakan pada tergolong sesuai dan tidak sesuai. Ordo itu yaitu sesuai dan tidak sesuai. Pada tingkatan kelas yaitu bisa tergolong sesuai, kemudian kalau S1 sangat sesuai, cukup sesuai, dan marginal sesuai atau sesuai marginal ya. Ada juga yang S1 itu tidak sangat sesuai tapi sesuai aja. Jadi S1 ada yang membilang sangat sesuai, ada juga yang sesuai,
Kemudian S2 itu cukup sesuai saja. Jadi ada yang membedakan seperti itu. Ada yang membedakan S1 sangat sesuai, S2 cukup sesuai, S3 sesuai marginal. Tapi ada juga yang mengatakan S1 itu sesuai, S2 cukup sesuai, dan S3 sesuai marginal. Atau marginal sesuai. Itu S1 lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang berarti. Atau ada kata faktor pembatas itu ada, tidak terlalu signifikan mempengaruhi pertumbuhan. Atau dianggap tidak ada faktor pembatasnya itu. Pembatasnya minor ya, sehingga faktor pembatas itu tidak mereduksi produktivitas, tidak. S2 itu adalah cukup sesuai. Jadi kalau S1 itu sesuai atau sangat sesuai, tergantung saudara bisa membuat ya. Kalau S2 itu cukup sesuai. Lahan mempunyai faktor pembatas dan faktor pembatas ini berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan input ya. Kemudian kalau S3 itu sesuai marginal. Lahan mempunyai faktor pembatas yang berat, dan faktor pembatas ini berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan input yang lebih banyak daripada lahan yang tergolong S2. Maka kalau S1 itu tidak memakai input lahan, S2 itu memakai input lahan untuk menaikkan produktivitasnya, S3 itu lebih tinggi lagi input lahannya untuk menaikkan produktivitasnya. Sedangkan N, kelas N atau tidak sesuai, itu tidak sesuai karena faktor pembatasnya cukup berat. N1 dilakukan tidak sesuai saat ini ya, atau saat ini tidak sesuai. Tapi ketika diperbaiki semua, ditambah input dengan yang tinggi, biaya tinggi, maka menjadi S3, mungkin bisa seperti itu. Dan lahan yang secara permanen tidak sesuai N2. N2 itu berarti kalau kita mengusahakan ya tidak ekonomis gitu. Tetapi ingat, yang perlu kalian ingat gini, untuk tanaman kehutanan yang sifatnya untuk konservasi, saudara tidak memperhatikan apakah input itu ekonomis atau tidak. Karena kan yang terpenting adalah penyelamatan lingkungan untuk kemaslahatan umat pada lereng-lereng di bawah yang diupayakan gitu ya. Jadi kalau di atas diupayakan, saudara tidak mengingat bahwa inputnya tinggi atau tidak. Yang penting areal itu terjaga, kemudian menghasilkan sumber daya air, menghasilkan oksigen, masalah ini ya itu nilainya berbeda sehingga ekonomisnya berbeda. Nah, lahan yang tergolong N1 mempunyai faktor pembatas yang sangat berat, tetapi sifat tidak permanen dan dengan teknologi yang input yang tinggi secara ekonomis masih memungkinkan untuk diperbaiki, improvement, yaitu untuk mengatasi faktor pembatas. Sedangkan N2 itu tidak memungkinkan untuk diperbaiki karena faktor pembatasnya yang sangat berat dan tidak ekonomis lagi untuk diperbaiki. Tetapi yang saya sampaikan tadi, untuk tujuan kehutanan itu berbeda. Kalau tujuan untuk pertanian itu memang sangat dipertimbangkan ini. Kalau tujuan kehutanan, walaupun mungkin tidak ekonomis, tapi harus ditanam dan harus diperbaiki lahan itu. Misalnya contoh lahan reklamasi misalnya, itu harus diperbaiki dan dengan input apapun harus diperjuangkan gitu. Itu tidak memperhatikan itu kategori apa, misalnya lahan kritis misalnya, itu harus diperjuangkan, tidak memperhatikan ekonomis maupun tidak ekonomis gitu. Penggunaan lahan untuk peta penggunaan lahan yang digunakan, misalnya kita menggunakan tingkat tinjau ya, tingkat tinjau kesesuaian lahan tingkat tinjau yang hanya tiga kategori aja, yaitu S, kemudian CS dan tidak sesuai. Itu menggunakan skala peta 1:250.000. Kemudian tingkat semi detail itu 1:25.000 dan 1 sampai 1:50.000. Kemudian tingkat detail itu 1:10.000 sampai 1:25.000. Itu lebih besar skala petanya, maka dia tingkat detail atau semi detail. Semakin kita meninjau yang skalanya kecil ya, kita hanya skalanya pada tingkat tinjau saja. Jumlah serat jenis kualitas atau karakteristik lahan yang dipertimbangkan dalam evaluasi lahan, misalnya tadi yang saya sampaikan untuk persyaratan ekologi ya, rejim radiasi itu total radiasi yang diukur ya, rata-rata panjang penyinaran matahari jam per hari, rejim suhu rata-rata suhu tahunan, rata-rata suhu bulanan, rata-rata suhu bulanan terpanas misalnya. Kemudian untuk ini derajat Celcius satuannya. Kemudian ketersediaan air ada total curah hujan, periode pertumbuhan, jumlah bulan kering, ini merupakan ketersediaan air. Maka di sini ada satuannya, ada hari per tahun atau milimeter per tahun dan lain sebagainya. Kelembapan udara, maka yang diukur apa? Nipsbi udara. Media perakan ada drainase, tekstur, kedalaman efektif, kemudian
sifat gambut, kematangan, dan ketebalan. Ini juga ada satuannya. Retensi hara ada KTK, kapasitas tukar kation, kemudian pH tanah, dan untuk ketersediaan hara itu ada N total, ya. Kemudian ada P2O5, ada K2O, dan bahaya banjir itu ada periode lamanya banjir berlangsung, frekuensi banjir kan bisa dihitung. Kemudian kegaraman tanah itu ada salinitas, itu bisa dihitung. Toksisitas ada bisa dihitung dengan satuan-satuan tertentu. Maka disebut yang di sini adalah kualitas lahan dan di sini adalah karakteristik lahan yang bisa diukur. Kemudian kalau pengolahan tanah, misalnya persyaratan pengolahan, misalnya kemudahan pengolahan itu ada panduan kelas, kemudian tekstur lapisan atas, kemudian pendugaan kelas, ada kemiringan, kemudian potensi mekanisasi ada kemiringan lereng atau lahan. Kemudian persyaratan konservasi ada bahaya erosi, ada kemiringan lereng, lahan, kemudian ada tingkat bahaya erosi yang diukur dengan menggunakan USEL. A sama dengan RKLSCP, atau erosi itu merupakan perhitungan dari seberapa besar hujan yang menimbulkan erosi, kemudian tanah yang terkena papar air sehingga terjadi kepekaan tanah atau tidak, kemudian ada pengaruh dari kelerengannya, ada pengaruh dari vegetasinya, dan ada pengaruh dari tindakan konservasi dalam lahan itu. Itu erosi, ya, erosi. Persyaratan konservasi. Nah, ini adalah ada yang disebut atribut atau kualitas lahan dan ada yang disebut dengan parameter lahan. Kalau erosi kan bisa diukur, kan tadi rumusnya tadi ada. Ada juga yang ukur di lapangan dengan lebar 9 kali 12 meter, ya, 12 kali 9 meter, kemudian ditampung air limpasan atau erosinya itu ke dalam tong dan diukur, itu yang aktual. Kalau dengan menggunakan pendekatan rumus, ya ada yang menggunakan USLE ya, cocok aja. Kemudian pada tingkat tinjau, ya, ukuran persyaratan ekologi yang diperlukan kalau tingkat tinjau itu lebih sedikit. Misalnya rejim suhu, kalau di tingkat tinjau itu hanya rejim radiasi, rejim suhu, ya, kemudian atau panjang penyinaran, suhu rata-rata tahunan. Itu di tingkat semi detail. Di tingkat detail lagi ada panjang penyinaran, rata-rata tahunan, bulan terdingin, bulan terpanas, lebih detail lagi. Jadi kalau tingkatan ketersediaan air misalnya pada tingkat tinjau itu curah hujan tahunan, bulan kering. Tapi pada tingkatan semi detail itu ada kelembapan nisbi, ada curah hujan tahunan, bulan kering, panjang periode. Itu pas semi detail. Pada tingkat detail lagi ada kelembapan nisbi, curah hujan tahunan, bulan kering kurang dari 60-an, panjang periode pertumbuhan misalnya. Nah, ini juga pada tingkatan semi detail dan detail. Pada semi detail dan detail itu cenderung lebih mirip, ya, lebih mirip. Kalau tingkatan tinjau itu lebih longgar untuk kita menilai. Nah, misalnya pada ketersediaan hara, misalnya pada tingkat tinjau tidak diukur. Tapi pada tingkat semi detail dan detail itu diukur, yaitu N, K2O, N. Jadi pada tingkat tinjau hanya 7 sifat lahan yang bisa diukur, tetapi pada tingkat semi detail ada 10 sifat lahan yang diukur dan di dalamnya lebih kompleks lagi. Pada tingkat detail lagi lebih tambah lagi lebih kompleks lagi. Tapi pada umumnya pada tingkat semi detail dan detail ini cenderung lebih mirip gitu, ya. Kemudian persyaratan pengolahan. Kalau pada tingkatan tinjau itu hanya potensi mekanisasi, kemudian potensi mekanisasi itu ada kemiringan lereng, batu di permukaan, singkapan batuan. Kalau pada tingkatan semi detail dan detail itu ada kelas kemudahan pengolahan, ada kemiringan lereng, kemudian batuan di permukaan dan singkapan batuan. Kemudian tingkat konservasi untuk tingkat tinjau, bahaya erosi ada kemiringan lereng aja yang diukur. Tapi kalau di dalam semi detail dan detail itu diukur adalah tingkat bahaya erosi. Lebih kompleks karena tingkat bahaya erosi atau rumus yang saya sampaikan tadi untuk erosi tadi itu meliputi salah satunya unsur adalah kemiringan lereng. Maka ada dua kesesuaian lahan, ya. Kesesuaian lahan itu ada dua, yaitu kesesuaian lahan aktual dan kesesuaian lahan potensial.
Kesesuaian lahan aktual itu kesesuaian lahan dihasilkan berdasarkan data yang ada atau data saat ini dipertimbangkan kemudian diasumsikan, belum ada perbaikan apapun. Jadi kesesuaian lahan aktual, kesesuaian lahan saat ini. Jadi belum ada faktor pembatasnya apa aja ya sudah seperti itu. Kemudian faktor pembatas itu dalam kesesuaian dihitungan dalam kesesuaian aktual belum dihitung, tetapi faktor pembatas itu dijadikan keterangan sebagai faktor pembatas lahan itu sendiri. Jadi kesesuaian lahan aktual itu misalnya S3 dengan faktor pembatas apa aja gitu. Tetapi belum diupayakan perbaikan-perbaikan lahan. Nah, nantinya ada kesesuaian lahan potensial yang setelah dilakukan perbaikan dan seberapa besar biaya perbaikan lalu menjadi potensialnya seberapa. Ini kesesuaian lahan aktual itu adalah kondisi existing lahan yang ada untuk penggunaan tertentu itu nilainya seberapa. Itu. Contoh misalnya kesesuaian lahan ini adalah untuk prupuk, kayu prupuk misalnya. Untuk drainase S1 kita nilai, tekstur tanah S2, kedalaman efektif tanah S3 karena tanah lebih kecil dari 50 misalnya. 50 cm lebih tipis misalnya. Gambut bukan tanah histosol misalnya. Lalu dari hasil rating tadi itu, maka kelas kesesuaian lahan yang diukur adalah kesesuaian lahan yang paling faktor batasnya paling banyak, yaitu adalah S3, yaitu sesuai marginal. Karena kesesuaian lahan itu mengukur yang memiliki faktor pembatas yang paling banyak, yaitu adalah S3 tadi. S3 itu faktor pembatasnya banyak sekali. Nah, maka untuk prupuk pada kondisi aktual lahan itu dengan kriteria di atas ini kita menghitung kesesuaian lahannya adalah S3 karena kedalaman efektifnya yang membatasi dari tanaman prupuk itu sendiri. Kemudian jika penilaian dari semua kualitas lahan itu dihasilkan dengan cara matching ya, matching antara persertaan tumbuh tanaman prupuk dengan lahannya, misalnya kita ukur lahannya itu rejim radiasi S1 atau rejim suhu S1, rejim kelembapan udara S1, ketersediaan air S1, media perakaran S3 misalnya. Retensi hara S2, ketersediaan hara S2, bahaya banjir S1, kegaraman S1, toksisitas S1, kemudahan pengolahan S2, potensi mekanisasi S1, bahaya erosi S1. Maka kategori ini hasil kesesuaian lahannya hasilnya adalah S3 yang paling pembatasnya paling banyak, paling besar, yang termasuk sesuai marginal dengan kendala utama adalah faktor pembatasnya adalah media perakaran. Ini faktor yang paling membatasi lahan itu. Maka jenis kesesuaian lahan tadi saya sampaikan di depan tadi ada tingkat tinjau, semi detail dan detail. Pada tingkat tinjau, skala tinjau ini kesesuaian lahan dibedakan dalam ordo sesuai bersyarat atau CS dan tidak sesuai. Berdasarkan kriteria ini, maka dari contoh penilaian kualitas lahan tersebut, tingkat tinjau hanya cukup diklasifikasikan sebagai sesuai. Sesuai saja. Yang di atas tadi itu kalau kita tingkat tinjau, ya sesuai. Tapi kalau tingkat semi detail tadi itu di atas ini adalah semi detail ya. Semi detail itu S3. Padahal kalau di tingkat tinjau ini S saja. Sesuai saja. Jadi tingkat semi detail dan detail itu lebih jelimet ya, atau lebih teliti gitu. Semi detail dan detail S1, S2, S3 dan N1 dan N2. Tingkat semi detail hasil evaluasi lahan untuk tingkat semi detail termasuk kelas S3R, ini simbolnya tadi yang di atas tadi S3R. Misalnya lah, pada tingkat ini hasil evaluasi lahan dinyatakan dalam subkelas dengan simbol kelas diikuti oleh faktor pembatas minimum atau paling sulit untuk diatasi. Pada tingkat semi detail semua parameter tersebut di atas perlu dipertimbangkan dalam nilai pertanian. Jadi S3R itu berarti sesuai marginal, faktor pembatasnya adalah media perakaran. R inilah. Ini sesuai marginal, faktor pembatasnya adalah media perakaran.
Kemudian lebih rinci lagi, tingkat detail. Hasil evaluasi tingkat detail termasuk kelas S3R1. S3R1 itu tadi di sini apa? S3R1 tadi itu media perakaran dengan tingkatan ininya dilebih lagi. Sesuai marginal, faktor pembatasnya adalah media perakaran, min 1 itu menunjukkan pada parameter lahan 1, yaitu apa? Drainase tanah. Seperti coba saya buka di depan ini tadi ya. Nah, misalnya di drainase tanah yang di sini tadi. Nah, di sini media perakaran 1 ini drainase tanah. R1 drainase tanah. Itu lebih detail lagi tadi yang saya sampaikan, lebih detail lagi. Nah, kemudian ini tingkat semi detail dan detail ya. Kemudian kesesuaian lahan potensial. Kalau tadi itu aktual itu kondisi existing seperti itu tidak diapa-apai tapi diinformasikan faktor pembatasnya apa. Lalu kesesuaian lahan potensial itu adalah kesesuaian lahan yang menyatakan keadaan kesesuaian lahan yang akan dicapai setelah dilakukan usaha perbaikan atau improvement. Usaha perbaikan yang akan dilaksanakan, kesesuaian lahan, penilaian kesesuaian lahan yang akan dilaksanakan sesuai lahan potensial inilah yang merupakan kondisi yang diharapkan atau diberikan sesuai dengan tingkat manajemen atau pengelolaan. Jadi kesesuaian lahan aktual tadi itu dilakukan usaha perbaikan dengan tingkat usaha dari ringan, sedang sampai tinggi. Kemudian apakah usaha perbaikan itu nanti akan menghasilkan perubahan di dalam kesesuaian lahan dari aktual. Aktualnya misalnya S3 dilakukan perbaikan bisa menjadi S2. Misalnya begitu. Ini disebut kesesuaian lahan potensial. Maka contoh usaha perbaikan. Misalnya pada penyinaran itu mungkin tidak bisa diperbaiki karena penyinaran itu rahasia Allah Ta'ala itu, jadi tidak bisa diperbaiki. Suhu rata-rata juga tidak bisa diperbaiki. Kalau memperbaiki, yang diperbaiki kalau suhu rata-rata itu kan yang diperbaiki hutan. Hutan sulit untuk kita memperbaiki. Misalnya jumlah hutan di dunia kan memperbaiki suhu rata-rata. Suhu rata-rata bulan terdingin kan nggak bisa diperbaiki juga. Rejim kelembapan udara kan tidak bisa diperbaiki. Memperbaikinya dengan skala yang luas. Misalnya kalau ya suhu vegetasi membuat peranan yang cukup tinggi, tapi dalam skala yang cukup luas tidak bisa. Sehingga tidak bisa diperbaiki. Kemudian kelembapan nisbi juga tidak bisa diperbaiki. Tapi yang bisa diperbaiki apa? Misalnya bulan kering. Ketika musim kemarau, bulan kering yang tinggi, maka kasih saluran irigasi. Buat bendungan-bendungan misalnya macam-macam, saluran irigasi, saluran pengairan. Kemudian drainase yang jelek digunakan apa? Misalnya dengan menggunakan pendangiran atau menggunakan saluran-saluran drainase atau rorak dan lain sebagainya. Dengan tingkat pengolahan sedang atau tinggi atau rendah. Jadi di sini apa yang diusahakan, kemudian apa yang di tinggi atau sedang atau rendah. Kedalaman efektif misalnya solumnya tipis, penggunaan perbaikannya gimana caranya? Yaitu mungkin dengan menggunakan potting atau tanaman pot, yaitu lubang tanam dibesarkan. Kan tingkat pengelolaan tinggi. Sehingga misalnya kita membuat lubang tanam yang biasa kita nanam ukuran 15 kali 10, lalu kita menggunakan ukuran 40 kali 40 karena solumnya tipis misalnya. Nah, itu tingkat pengolahannya itu tinggi. Nah, misalnya ketebalan, misalnya KTK-nya rendah, maka gunakan pengapuran dan penambahan bahan organik. Kalau penambahan bahan organik kan biaya cukup tinggi, maka biayanya bisa sedang dan tinggi. pH tanah rendah, maka perbaikannya dengan apa? Pengapuran. Kemudian ketersediaan hara. N totalnya rendah, maka dilakukan pemupukan dengan usahanya apa? Tingkat pengolahan rendah atau sedang atau tinggi misalnya. Nah, ini disebut dengan usaha perbaikan. Ini disebut tingkat pengelolaannya. Apakah itu sedang, ringan, atau tinggi? Ringan atau sedang atau tinggi. Nah, itu pilihan kita. Maka saya bilang tadi kalau untuk tanaman kehutanan lahan kritis yang harus diperbaiki tidak memperhatikan itu. Yang penting lahan kritis harus ditanami dengan upaya apapun karena mempertahankan lingkungan. Kemudian misalnya dengan terrain itu kan kalau lereng, gunung itu nggak bisa dibaiki kan. Yang kita memperbaikinya dengan apa ya? Dengan tanaman tadi itu dilakukan pot dengan lubang tanam yang cukup besar, itu bisa kita perbaiki.
Bahaya erosi kita melakukan usaha dengan apa? Misalnya dengan pembuatan teras, penanaman sejajar kontur, penanaman tanaman penutup tanah itu usahanya sedang dan tinggi, itu juga bisa dilakukan. Tingkat pengolahan rendah ya, pengolahan dapat dilakukan oleh petani dengan tingkat biaya rendah. Tingkat pengolahan sedang, pengolahan dapat dilakukan pada tingkat petani. Menengah memerlukan modal menengah dan tingkat pertanian yang sedang. Tingkat pengolahan tinggi, pengolahan hanya dapat dilakukan dengan modal yang relatif besar. Umumnya dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan besar dan atau menengah. Ini tingkat pengelolaannya. Yang paling penting apa? Ketika aktual, lahan itu dinilai aktual, lalu saudara memperbaiki dengan tingkat usaha perbaikan apa, kemudian tingkat pengelolaannya seberapa besar, sedang, ringan, atau tinggi. Nah, itu yang menentukan, lalu tanah itu nanti diusahakan naik kelas enggak dia. Kalau naik kelas dari S3 nanti bisa menjadi S2, atau S2 bisa menjadi S1. Perbaikan dilakukan akan dihasilkan kenaikan kelas 1 tingkat lebih tinggi. Kalau S3 menjadi S2. Jadi kalau plus 1 ini menaikkan rating dari S3 menjadi S2. Tapi kalau usaha perbaikannya itu plus 2, kalau kita simbolkan plus 2 ya, misalnya plus 2 begini, maka kita akan menaikkan 2 tingkatan lebih tinggi, yaitu dari S3 menjadi S1. Tapi kalau walaupun usaha pengelolaannya sedang, tapi kalau kita nilai hanya menaikkan 1 tingkatan saja, plus saja, berarti itu hanya menurunkan dari S3 menjadi S2. Tetapi kalau kita simbolkan di sini S2, plus 2, kita bisa menurunkan dari S3 menjadi S1 dengan pengelolaan sedang. Tapi bisa juga kenaikan kelas tingkat yang lebih tinggi dari N1 menjadi S3. Itu dengan 2 kali tingkatan turun, tetapi pengelolaannya sangat tinggi. Tinggi sekali. Misalnya, atau dengan pengelolaan N1 menjadi S1 misalnya, tapi ini sangat jarang. Ini hampir tidak mungkin. Dari N1 menjadi S1 ini tidak mungkin. Tetapi ya misalnya ada, itu dengan kategori simbolnya plus 3. Plus 3 ini pasti upayanya tinggi sekali. Tinggi. Tapi dia mampu menurunkan menjadi plus itu 3 tingkatan. Kalau plus 1 itu pada pengelolaan rendah ya, ini ya, rendah sedang tinggi itu plus 1 itu hanya menurunkan 1 tingkatan. Kalau plus 2, plus itu menurunkan 2 tingkatan. S3 menjadi S1. Atau plus ya menurunkan menjadi N1 menjadi S1. Walaupun saya jarang menemukan ini, hampir tidak pernah ini. Kalau N1 ya paling tinggi ke S3 atau S2 itu udah hebat sekali itu. Kalau sampai ke S1 ya jarang. Tapi kalau S1 ke S3 ke S1 ya ada, tapi jarang-jarang tuh. Biasanya S3 itu menjadi S2. Nah, ketika sudah diupayakan begini, lalu kesesuaian lahannya menjadi berubah. Dari yang awalnya itu S3 menjadi S2, S3 menjadi S1, atau N1 menjadi S2, S3, atau sebagainya. Jadi N1 itu bisa berubah, S3 bisa berubah. Yang berubah inilah yang disebut dengan kesesuaian lahan potensial. Potensi setelah diusahakan upaya perbaikan, tingkat pengelolaan. Apakah upaya perbaikannya apa, tingkat pengelolaannya itu seberapa besar, rendah, sedang, ataupun tinggi, menurun berapa tingkatan. Berapa tingkatannya? Plus 2 kah, plus 3, plus 1. Itu yang menjadi, sehingga kesesuaian lahan potensialnya itu bisa menjadi S2, S1, S1 dari yang awalnya S3, ataupun N1. Baik, demikian untuk pelajaran hari ini tentang definisi ya. Saudara bisa menyimak video ini, dan terima kasih. Saya akhiri. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.